Halo, gua Adi. Ini adalah episode pertama Prodigy Podcast. Untuk episode pertama ini gua akan ngobrol dengan seseorang yang which is itu adalah junior gua di color grading. Halo guys, nama gue Fadlan, gue junior colorist di Prodigy House. Oke, pertama nih Fadlan, ini gua mau tanya nih. Sebenarnya kan pernah tahu nih lu masuk ke Prodigy House, gua ngelihat secara resume atau CV lu atau apapun dari offline editor ya. Yes, Dan pengen tanya kenapa tiba-tiba lu tertarik dengan color grading gitu? Oke. First of all, background sedikit. Kalau gue dulu itu mahasiswa dari IKJ dan major gue yang gue ambil adalah editing. Jadi emang dari awal gue tuh belajar untuk membuat film itu adalah apa yang kita bangun adalah emosi. Nah, gue dari awal mendalami editing dan setelah gue tahu apa yang namanya color grading, nah gue tertarik karena ternyata dalam hal warna pun kita bisa membangun emosi dari situ juga. Dan dari situ itulah gue kenapa tertarik dari color grading, karena dari warna itu ya kita bisa membangun emosi menonton, kita bisa mengoyak-ngoyakkan emosi penonton dan begitu. Sebenarnya menarik nih nanti di episode kedua gua akan ngebahas tentang sama salah satu ekosistem Prodigy House tuh editing. Nah, mungkin ada ke situ karena kita bicara dengan relatable dengan editing lu sih. Siapa atau apa yang menginspirasi lu dalam maksudnya lu masuk dalam industri ini sih sebenarnya? Apa yang pertama lu lihat, maksud tujuan lu tuh apa sih yang lu pengen, gua kayaknya di sini nih gitu loh, gitu. Oke. Jujur kalau gue pribadi, gue tidak bisa menyebutkan salah satu nama untuk colorist ketika gue tertarik dengan dunia color grading. Cuman pertama kali gue menginisiasi, gue tertarik dengan color grading adalah ketika gue menonton film Grand Budapest Hotel. Oke. Nah, di situ gue jatuh cinta dengan color palette yang ada pada film itu, sehingga gue mendalami apa itu color palette, kenapa warna ini bisa mendukung emosi tersebut dan begitu. Oke, berarti lu melihat secara ya kalau gue pribadi sih secara simpel ya, dasar ya. Yes. Sedangkan kalau menurut opini gua adalah melihat ini bukan, berarti lu tuju berarti ini, color grading-nya gitu Iya. kan. Ya kalau ya sebagai insight maksud gua yang, opini gua adalah sebenarnya itu dengan, tujuan warna Grand Budapest itu sudah by creation dari awal, dari Production produksi design. sampai udah semuanya sih. Jadi emang apa sih tujuan mereka untuk meng-create ini, tapi which is good sih menurut gua. Tapi pertanyaan gua adalah dengan era sekarang, tools apa sih atau software apa favorit lu? Ini menurut gua pengen tahu dengan era kalian sekarang karena menurut gue, apa yang gue jalani sekarang nih, gue melewati fase-fase tapi yang menurut gue nih ada sesuatu yang cukup menarik, software nih buat Oke. generasi sekarang itu sih. Oke. Ya mungkin karena gua pribadi pun masih 1 tahun ya di industri ini, terutama industri color grading. Jadi sejauh ini yang gua pelajari nih baru sebatas dari VG Resolve. Tapi mendengar potensi-potensi yang bisa kita dapatkan dari aplikasi lain pun, saya pun tertarik sebenarnya untuk belajar aplikasi lainnya ya. Cuman dari perspektif saya pribadi di saat ini pun masih DaVinci Resolve sih terutama ya. Karena di DaVinci Resolve pun yang saya yang saya rasakan adalah di mana fleksibilitas dalam color management dan dalam dalam meng-create sebuah mood dengan warna itu paling fleksibel menurut saya di level saat ini ya DaVinci Resolve itu. Oke, ya nggak apa-apa sih, maksud gue mungkin ini gue juga ada tambahan sebagai ya maksudnya tools dari grading sebenarnya sih bukan harus Resolve aja Iya ya. benar. Lu menggunakan misalnya pakai Adobe itu ada namanya Speed Grade, Iya ada. itu lu bisa meng-grading itu, terus, segala aspek. Tapi kalau menurut gua Resolve secara ini emang, tapi gua nggak mau sebenarnya sih gua mau coret kita ngomongin brand misalnya gitu kan. Tapi sebenarnya ada brand lagi yang menurut gue untuk di kita nih masih banyak yang belum tahu atau paham nih sebagai generasi ininya, ya ada namanya Filmlight. Jadi kalian bisa lihat Filmlight dan Basslight itu buat color grading yang menurut gua more advance, tapi ya kembali lagi, satu sisi yang gua mau lihat ini sebenarnya bukan penggunaan tadi tools favorit lu ya, tapi, menurut lu nih sebagai junior, gimana caranya tetap punya suara dalam
tim kreatif. Maksud gua lebih ke situ nih, kita sebagai Prodigy House atau apapun, gua kan selalu ngasih lu sesuatu kesempatan, ada insight ya kan. Mhm, Gue selalu melibatkan lu, selalu mau ngelihat kritikal apa yang lu melihat, tapi lu juga nggak perlu harus, eee, merasa point of view lu paling benar gitu kan, karena ini pekerjaan menurut gua mhm. perlu namanya kolaborasi gitu sih, teamwork itu sih. Gimana menurut lu? Oke. Kalau dari gue sebagai junior colorist, bagaimana kita bisa mendapatkan, suara dalam tim yang kreatif itu yang paling utama adalah dari dasar dari diri gue sendiri adalah kepercayaan diri dulu sih yang harus kita dapatkan. Nah, dengan kepercayaan diri tersebut, kita juga harus, kolaborasikan dengan komunikasi yang, kita lakukan dengan antara tim. Jadi, sehingga dari percaya diri tersebut itu enggak ya bener apa yang kata Padi tadi, kita jadinya nggak merasa paling tahu gitu. Nah, dari percaya diri tersebut itu kita bisa apa ya, sebagai generasi muda, sebagai penerusnya Pak Adi insyaallah. Nah, dari Amin. dari situ kita bisa menunjukkan bahwa kualitas anak muda ini sebenarnya juga bisa bersaing gitu dengan apa yang sudah ada di, apa yang sudah diajarkan oleh Pak Adi gitu. Iya kalau gue sih, ya maksudnya kan kita nih ada Prodigy House, Mhm, kita punya ekosistem, Fadlan masuk di sini, jangka setahun, mungkin masih masih too early untuk melihat yes. sesuatu menurut gue. Tapi poinnya adalah, sesuatu yang buat Fadlan melihat adalah, sistem kerjanya gitu kan, Mhm, sistem, bagaimana lu melihat sudut pandang environment, pekerjaan, kan lu selalu lihat kita tuh ada namanya diskusi gitu mhm, kan, tujuannya kemana ini kemana kan. Nah, tapi ada yang cukup menarik nih Fadlan, mungkin kita bisa, sampai saat ini kan ada project nih ya kan, project yang paling berkesan atau tapi menurut gua terlalu early nggak sih? Setahun gua menanyakan lu, iya. berkesan buat lu, maksudnya ada nggak sedikit apa lu kayak ada, "Wah iya pas kita dapat project ini dan lu ini project pertama yang menurut gua ada OTT besar, ada sistem kan, ini Iya benar. pelajaran buat lu kan." Pasti. Berarti kan, satu sisi yang harus kita ambil maksud gue buat kalian, buat Fadlan khususnya sebagai ini, ternyata bukan masalah grading tok ya. Betul. Nah sebenarnya ada sistem dan apapun yang sebenarnya value itu. Jadi yang gua harus tekankan sebagai colorist bukan sekedar bikin mood gitu loh. Ada Mhm. sesuatu hal yang lain yang menurut gua lebih, sangat penting buat kalian untuk kedepannya nanti gitu sih. Bagi gue pribadi, kalau yang berkesan menurut gue, berkesan dalam artian adalah ini adalah sebuah tantangan Yes. sebenarnya. Itu di film Abadi Nanjaya yang Mhm. belum tayang di Netflix. Mhm. Nah, kenapa gue merasa itu berkesan, karena di situ adalah tantangan di mana kita sebagai tim itu kita harus berkolaborasi membuat mood yang ini tuh adalah sebuah kejadian satu hari itu. Mhm. Nah, dari situ pun kenapa saya merasa berkesan di situ, saya banyak belajar mengenai, bagaimana kita bisa membangun continuity antar shot, antar scene ke berikut scene-nya walaupun itu adalah, di hari satu yang sama, tapi ya kita kan sebagai orang pos kita nggak tahu nih ini di-syuting di hari yang sama atau Iya tidak. iya. Nah, itu sih yang bikin gua Itu ada challenging terkesan, ya, ya maksudnya lu challenge-nya di sebagai situ, ya. tim gua untuk melakukan ini sebagai Ya, tim grading itu lu melihat sesuatu yang, ya lu punya ada berkesan di situ ya ya gitu. berkesan karena kita ada challenge-nya dan kita harus berkolaborasi untuk, mendapatkan output yang bagi kita adalah terbaik. Iya, dan kita bikin gimana emosi dengan waktu yang ini Yes, berjalan gitu kan. itu dia. Oke, terus apa kesalahan umum nih yang biasa dilakukan oleh seorang junior Oke. colorist? Ya, ini menarik kan, maksudnya tadi kan positif ya kan, yang Betul. itunya apa nih misalnya gitu. Mas Oke. gua ada satu keputusan yang buat dari junior colorist kadang lu menunggu sesuatu tapi ya itu coba kembali Oke. kembali dari Fadlan sendiri. Sebagai junior colorist, ditekankan bahwa gua ini baru pertama kali, terjun ke industri yang sistemnya sudah terbentuk. Karena gua sebelumnya ya terbiasa dengan, workflow yang palu gada, apa apa yang harus dikerjakan ya gua semua yang kerjain gitu. Nah, ketika masuk ke sebuah sistem yang sudah terbentuk seperti di Prodigy House, kesalahan yang sering gua lakuin sebagai jurnalis itu adalah masalah komunikasi sih bener, Yes. dan beberapa mungkin, kayak beberapa detail-detail yang mungkin agak lalai gitu. Kayak misalnya, kalau misalnya konform atau segala macam kan itu walaupun beda satu frame itu kan sangat krusial gitu. Terus masalah ketika, eee, mungkin buat nge-apply warna ketika kita ada VFX masuk, itu ada beberapa tracking-tracking harus kita rapihkan. Nah, di situ detail-detail yang, eee, ketika kita belajar
ketika kita kerja sebagai diri sendiri itu tuh pasti bakal ada aja yang ke-skip. Nah, ketika kita masuk ke sistemnya, itu tuh adalah yang sesuatu yang kita jaga gitu. Nah, itu sih hal-hal kecil yang sering ke-skip. Ya apalagi gue tambahin, gue selalu ngasih lu kebebasan kan. Gue selalu bilang, "Fadlan, ini gue udah kerjakan, gue mau lihat point of view-nya lu. Ya. Lu lihat tanpa lu bilang lu mengkoreksi itu." Maksud gue ini challenging karena gue bisa lihat. Tapi kalau which is itu masih masih dengan jalur yang sama, gue selalu akan mengapresiasi lu gitu kan. Jadi at least gue selalu bilang ke kalian adalah lu bisa memahami karena kan ini sebagai pekerjaan yang nggak bisa lu lakukan sendiri ya. Lu perlu Betul. ada kolaborasi yang menurut gua ada sistem yang harus kita Yes. kerjakan, bukan value seseorang gitu loh. Maksud gua value seseorang mungkin gue, tapi Iya. gua akan menjual tim sebenarnya gitu loh. Terus ada ini sih pelajaran penting yang lu dapat selama di sini di Prodigy House itu apa? Maksudnya buat seorang Fadlan lah gitu loh. Oke. Pelajaran yang paling gue dapetin dari Prodigy House adalah tentang kolaborasi tim sih, intinya itu sih. Ya nggak apa-apa. Oke, kolaborasi tim itu bagus. Tapi ada yang cukup menarik Fadlan. Gue ngobrol sama lu. Oke, Ingat nggak? Ya kan, Fadlan. Gue mau lihat point of view lu sebagai generasi yang menurut Oke. gue anggap kita beda dua dekade lah istilahnya. Secara dua dekade. Tapi gue pribadi melihat lu Fadlan. Lu ngeliat nggak secara industri ini yang kita ngelihat di luar ini yang kebanyakan ya teman-teman melakukan diri sendiri. Apa sih yang lu mau lihat kan? Gue bilang gitu kan. Apakah lu akan melakukan ini atau ini? Tapi kan kembali lagi itu keputusan lu. Tapi aim-nya kita sebagai Prodigy House adalah kita pengen bikin satu kalian generasi ke depan atau apapun ya kita pun juga kadang-kadang merasa apakah gua ngasih tongkat estafet yang benar buat kalian. Yang maksud gue itu yang sebenarnya kita diskusi nih sekarang atau kita ngobrol santai deh menurut gua. Oke. Walaupun kita megang mic ya maksud gua ini nggak santai nih sebenarnya. Gitu loh. Tapi ya itu kalau bukan ini sebenarnya berandai-andai nih. Kalau ternyata nih lu bukan jadi colorist, lu mau jadi apa Fadlan? Oh, gue tahu. Karena kita udah bercanda-bercanda ya kan. Apa tuh Pak jawabannya Pak? Ya itu jadi pegawai negeri ya kan pemerintah. Lu mau jadi masuk ke BUMN dan apapun. Ya kalian nggak tahu. Tapi kalau lu menurut lu gimana? Kalau gue pribadi kalau nggak jadi colorist pun ya kembali ke niat gue awal masuk industri film sih. Gue ingin jadi seorang editor film sih, offline editor. Kan Ya, bukan color grading nih. nggak, itu emang tujuan awal. Cuman Oke, setelah pas kita lu bertemu pas lu magang di sini dan apapun, ya alhamdulillah gua ternyata ajak lu nih untuk hatinya join cocok kan di gitu kan. sini. Oke. Ya maksud gua masih satu Ya masih satu masih lingkup. relate ya. Seru banget ya Fadlan. Maksud gua terima kasih juga kita bisa ngobrol ini dengan perbedaan 2 dekade menurut gua kayak cukup menarik sih menurut ya. Tapi mulai dari dunia post pro menurut gua khususnya color grading pengalaman ini bisa dibagi sih maksud gua walaupun proses ini masih berjalan ya Fadlan. Panjang sekali. Ya itu aja sih. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye.